Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di konten SMK Muda, kali ini bersama aku Kansa. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang benar-benar spesial dan sangat menginspirasi kita nih. Tapi sebelum itu, Sobat Muda tahu nggak sih kalau SMK Muda sedang membuka PPDB di gelombang kedua dengan dua jurusan terbaru kita yaitu jurusan farmasi dan jurusan kuliner. Untuk teman-teman yang penasaran bisa langsung cek di bawah ini ya. Oke, kembali lagi. Kali ini tamu kita yaitu Duta Siswa Indonesia Influencer Utama 2024 nih. Kita langsung aja yuk kenalan. Halo Kak. Halo. Oke, mungkin bisa nih Kak kenalan untuk Sobat Muda supaya Sobat Muda juga tahu tentang Kakak nih. Oke. Halo Sobat Muda, kenalin aku Nisal Humairo dari kelas 11 TJKT 3. Oke, Kak Nisa ya dari TJKT 3. 3. Oke, kakak ini kan dikenal sebagai Duta Siswa Indonesia Influencer Utama nih. Aku boleh kan nanya-nanya sedikit tentang kakak? Boleh banget dong. Sebelumnya kakak ini lahir di mana sih kak? Aku lahir di Kota Medan. Di Kota Medan, berarti ke sini tuh ngerantau? Bukan, kalau di sini tuh lebih kayak tempat tinggal orang tua. Tempat tinggal orang tua. Iya, betul. Oh, jadi kakaknya ini ngerantau Sobat Muda. Oke. Kak, aku mau nanya dong, apa sih tujuan pertama kakak untuk menjadi Duta Siswa Indonesia ini? Tujuan saya yaitu untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa cewek teknik jaringan komputer telekomunikasi itu tidak bekerja di belakang layar saja, tetapi bisa juga di depan kamera. Oh, berarti sebenarnya ini sedikit melenceng dari jurusan kakak ya? Betul, lebih melenceng kayak passionnya. Oke. Untuk hobi kakak sendiri itu apa sih kak? Kalau hobi aku lebih kayak badminton. Oh, badminton, berarti benar-benar melenceng jauh ya? Iya, Dari betul. semua. Oke, jadi begitu. Oh iya kak, mungkin selama kakak SMP ada nggak sih kakak mengikuti organisasi sehingga kakak punya motivasi untuk menjadi duta siswa ini? Aku ikut organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Betul. Feeling apa sih yang kakak rasain selama ikut organisasi tersebut? Feeling aku yaitu di mana aku menjadi ketua organisasi IPM ini, pada pimpinan cabang, saya ngerasa bahwa aku bisa memegang tanggung jawab dengan baik. Oh, berarti kakak menjadi pemimpinnya ya? Betul. Oke. Ada ngerasa capek nggak sih kak? Capek atau lelah? Atau kadang kakak ngerasa kayak, ih nggak sanggup nih, nggak pengen nih ngikut organisasi kayak gini. Pernah nggak kak ngerasain hal kayak gitu? Awalnya sih ngerasa capek, cuma lama-kelamaan aku ngerasa bahwa dengan itu aku bisa berkembang dengan baik. Oke. Oh iya kak, bagaimana sih cara kakak mengatasi capeknya kakak ini? Apakah dengan refreshing? Karena kan banyak orang nih yang bilang kalau capek harus refreshing gitu. Menurut kakak sendiri gimana? Kalau menurut aku itu sih benar, karena dengan refreshing kita bisa alihkan tentang beban pikiran yang kita miliki. Refreshing yang kakak suka nih kayak jalan-jalan kak, or maybe makan-makan gitu. Aku lebih suka kayak ngeliat pantai. Oh, ngeliat pantai. Betul. Oh, jadi kakak lebih suka ngeliat pantai ya? Iya. Oke. Mungkin selain hobi kakak selain badminton gitu ada nggak kak yang bersangkutan sama Duta Siswa Indonesia ini nih? Atau kakaknya suka membaca buku, makanya termotivasi? Kalau aku lebih suka kayak membaca buku tentang passion menjadi role model. Oh, menjadi role model. Iya, betul. Oke. Tujuan kakak sendiri nih mau mempelajari ini semua tuh apa kak? Kadang kan ada yang ngerasa kayak, aduh capek mending gak usah deh gitu. Kalau tujuan aku yaitu untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa aku bisa tidak hanya stuck di situ saja dan bisa membuktikan kepada orang-orang bahwa aku itu bisa gitu. Selama kakak ikut organisasi atau mau join event seperti ini, kira-kira ada nggak kak orang yang nggak mendukung kakak gitu? Dalam event ini sebenarnya awalnya dari orang terdekat yang tidak mendukung. Dari keluarga termasuk orang tua. Dikarenakan awalnya orang tua tidak percaya dengan event ini, dikarenakan event ini dirancang program Yayasan dirancang program Yayasan Lingkar Inspirasi Bangsa. Jadi mereka tidak percaya, takut ada penipuan gitu. Oh, jadi orang tua awalnya tidak mendukung? Tidak. Oke, orang tua awalnya tidak mendukung, berarti yang mendukung itu teman-teman kakak aja? Betul.
dan guru juga. Iya, termasuk wali kelas saya. Termasuk wali kelas yang Iya, mendukung ya. betul. Terus apa upaya kakak? Kenapa orang tua kakak bisa percaya itu? Gimana nih upaya kakak untuk meyakinkan orang tua kakak? Awalnya untuk masuk ke tahap selanjutnya, Mm-mm. setelah semifinalis ini, aku nggak ngasih tahu ke orang tua sih. Wah, Karena awalnya aku mau, dalam pikiran aku nih, aku ingin membuktiin. Kalau membuktikan ke orang tua bahwa aku bisa. Dan ketika aku kan sebelumnya aku tahu nih ternyata ini tuh pelaksananya di Medan. Berarti kakak pelaksananya ini sebenarnya untuk tesnya memang langsung di Medan atau masih di Pekanbaru? awalnya itu tesnya itu secara online, ada prakarantina gitu. Karantina ini berapa hari kak? Prakarantina ini sekitar 3 bulanan. 3 bulan. Iya, betul. Lama juga berarti ya. Iya. Selama karantina itu berarti kakak tesnya atau sosialisasinya di situ berarti? Iya, betul, secara Zoom. Oh, secara Zoom online, berarti posisinya masih di Pekanbaru ya? Iya, betul. Oh, begitu. Oke, untuk kakak sendiri nih pernah nggak mikir saat karantina 3 bulan itu, pernah nggak mikir di tengah-tengah itu untuk berhenti melanjutkan? Awalnya sih pelin-pelan, Pintar. kayak mengurungkan niat untuk tidak lanjut ke seleksi berikutnya. Tetapi karena dipercayakan oleh orang-orang sekitar bahwa aku bisa, dan ngerasa bahwa aku bisa, dan aku ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa yang mereka katakan itu benar. Jadi bagaimana sih kak cara kakak ini menunjukkan ke orang-orang kalau kakak ini mampu? Karena kadang di dalam diri kita sendiri kita ngerasa kayak kita nih gak cukup buat diri kita sendiri. Iya, awalnya juga aku ngerasa bahwa aku itu nggak sanggup. Tetapi lama-kelamaan dengan dukungan dari orang-orang sekitar, aku ingin orang-orang sekitar itu percaya bahwa aku itu bisa. Oh ya, kakak kan juga jurusan TJKT ya, berarti juga merakit-rakit komputer. Iya, betul. Pernah nggak kak ngelakuin kesalahan atau mungkin salah ngambil jurusan karena cukup melenceng nih dari jurusan kakak nih? Betul. Awalnya emang ngambil jurusan TJKT ini tidak sesuai dengan passion saya, karena awalnya itu aku ngerasa bahwa aku harus masuk ke jurusan AKL. AKL. Tetapi karena ada rekomendasi dari orang tua bahwa untuk masuk ke jurusan teknik ini, dikarenakan katanya teknologi ini tidak akan punah atau selalu berkembang. Jadi kita harus mempunyai pengetahuan tentang teknologi. Oke, begitu. Untuk pertama kali masuk ke jurusan ini, apa sih kak yang bikin shock atau kaget mungkin karena wah kok begini kok susah gitu. Iya, awalnya pas masuk itu langsung kultur shock sih. Kultur shock ya? Iya, dikarenakan tidak sesuai dengan passion juga kan. Hmm. Jadi pas masuk teknik ini awalnya tidak mengetahui tentang perakitan, tidak tahu tentang perancangan, jadi bingung. Sendiri, kalau kakak mampu di jurusan ini. Karena meyakini diri sendiri bahwa kita bisa belajar yang awalnya kita tidak bisa. Oke. Untuk kakak sendiri di jurusan ini tuh kakak suka belajar apa? Kayak mungkin merakit komputer atau yang lainnya? Kalau di jurusan ini karena kebanyakan juga lebih praktek kan, lebih ke praktek. Jadi aku suka kayak ngerancang komputer, merakit-rakit komputer gitu. Kesusahannya apa sih kak dalam merakit itu? Biasanya kesusahannya itu lebih kayak tahap-tahapnya. Berarti kalau salah dikit nggak bisa ya? Iya, nggak terkoneksi dia. Oh gitu. Terus selama kakak merantau tadi, ada nggak sih kak kesusahan yang kakak alamin karena nggak deket sama orang tua? Banyak sekali sih. Karena awalnya juga ngerantau pas itu umur 13 tahun. 13 tahun udah Betul. merantau? Iya, pas itu asrama. Oh asrama. Iya, betul. Jadi yang awalnya tidak terbiasa jauh dari orang tua, karena ngerasa bahwa harus berada di sisi orang tua, tapi lama-kelamaan meyakini diri bahwa aku bisa jauh dari orang tua. Aku bisa jauh dari orang tua dan bisa lebih mandiri dan menambah relasi tentang orang-orang sekitar. Oke, jadi untuk pertama kali ngerantau ini kakak kan ngerasa kayak nggak mampu, nggak sanggup gitu ya kak? Iya, betul. Berarti kakak udah cukup lama ya ngerantaunya jauh dari orang tua? Lumayan lama sih. Lumayan lama ya. Iya. Dan kakak bisa survive itu semua sendiri. Iya, betul.
Wah, keren ya sobat muda. Oke, jadi Kak, aku juga mau nanya lagi nih. Selama Kakak di SMK Muda ini, Kakak feelingnya kayak gimana sih? Awalnya itu sebenarnya untuk ke sekolah SMK Muda ini rekomendasi dari orang tua. Yang awalnya tidak tahu tentang SMK ini, pas masuk SMK ini aku ngerasa wah keren banget sih SMK Muda ini gitu. Speechless ya Kak? Iya betul. Kaget itu ya, ada SMK sekeren ini. Iya betul. Sama aku Keren juga kali. kaget soalnya. Oke, terus Kak, untuk pertama kali nih masuk atau join ke dalam Duta Siswa Indonesia itu pertama kali kayak gimana? Apakah karena disuruh atau kemauan Kakak atau bagaimana nih Kak? Awalnya sih iseng sobat muda. Oh, iseng gimana tuh Kak? Iya. Awalnya iseng. Awalnya pada saat itu ada link di IG Duta Siswa Indonesia bahwa pendaftaran dibuka. Jadi kalau tidak salah seminggu sebelum pendaftaran ditutup, aku daftar itu. Oke. Yang awalnya tidak tahu bahwa mendaftar dan ada pemberitahuan dari panitia bahwa aku lolos ke semifinalis. Jadi pada saat semifinalis itu, aku ngerasa bahwa aku bisa nih lanjut ke tahap selanjutnya. Oke. Oh iya, berarti sebelumnya kakaknya emang suka mencari event gitu ya kak? Untuk Betul. join. Oh, berarti emang dari kakaknya sendiri suka cari event untuk daftar gitu ya? Iya. Oke, berarti motivasi kakak banget nih ya untuk join-join ini. Iya. Oh iya kak, bagaimana sih perasaan kakak saat menjadi duta influencer utama? Awalnya tuh rasanya tuh bercampur aduk. Dikarenakan sebenarnya advokasi yang udah aku kumpulin itu tidak sesuai dengan passion yang aku buat. Jadi sebenarnya advokasi pertamanya itu entrepreneur. Jadi mungkin jurinya ingin aku masuk ke influencer. Berarti menyesuaikan dengan jurinya juga nih? Iya. Oh, menyesuaikan dengan jurinya juga. Berarti kakak ini menjadi yang utama ya? Betul sekali. Wah, keren banget. Oke kak. Eh, Oke, jadi untuk motivasi-motivasi yang kakak berikan tadi itu sebenarnya sangat menginspirasi kita semua sih dengan zamannya kami yang malas kadang kan. Dan mungkin nanti kakak bakalan ada saran untuk teman-teman yang malas, yang masih suka main game mungkin. Oh ya, aku mau nanya lagi nih kak. Apa aja sih tujuan kakak nih untuk menjadi duta siswa Indonesia influencer utama nanti? Tapi jangan jawab dulu kak, karena habis ini kita bakalan ada jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi nih Sobat Muda. Jadi terkait dengan pertanyaan motivasi dan tujuan kakak menjadi duta siswa Indonesia influencer utama tuh apa sih kak? Silakan dijawab. Awalnya aku termotivasi. Awalnya aku termotivasi. Awalnya aku termotivasi dari teman-teman karena bahwa mereka mengatakan bahwa aku bisa jadi duta siswa Indonesia ini. Berarti awalnya termotivasi dari teman-teman. Iya betul. Jadi kakak cerita ke teman kakak nih mau ikutan buat ini. Iya betul. Terus aku juga nanya ke teman-teman bahwa aku bisa nggak jadi duta siswa gitu. Cuman dari respon dari teman-teman baik semua. Baik semua ya, Iya. support kakak semua ya. Oke, jadi persiapan sebelum kakak menjadi duta siswa Indonesia ini apa sih kak? Persiapan awalnya? Awalnya persiapan untuk menjadi duta siswa Indonesia ini yaitu ketika pendaftaran administrasi, aku harus nyiapin dokumen-dokumen gitu. Sertifikat bahwa aku pernah ikut lomba sebelumnya. Dan kakak dan kakak nge-prepare itu semua sendirian atau ada dapat bantuan teman, keluarga? Kalau prepare itu semua aku ngelakuin sendiri sih. Sendirian semuanya? Iya, Wah, betul. keren juga. Oke, jadi untuk masalah support nih, siapa aja sih kak yang support kakak? Dari awal sampai akhir, dari kakak kebingungan nih sampai akhirnya kakak menjadi duta siswa ini tuh bagaimana kak? Alhamdulillah aku mendapat support dari orang tua, dari tetangga, teman-teman, dan juga wali kelas saya, dan terutamanya juga khususnya tim pemerintah yang telah membiayai, mungkin ada keringanan biaya dari pemerintah. Oke, jadi alhamdulillah semuanya support ya kak. Iya. Untuk reaksi teman-teman kakak nih gimana tuh? Awalnya mereka bilang
Kalau misalkan aku itu sebenarnya pada awal sebelum semifinalis ini aku tuh nggak bisa karena dalam perwakilan setiap provinsi itu hanya ada 2 orang. Jadi pada saat itu aku ngebuktiin bahwa aku bisa, dan kami dari provinsi Riau ini ada 7 orang perwakilan. Jadi kakak terpilih ya? Iya. Wah, berarti reaksi teman-teman kakak saat itu kayak kaget kah atau ngerasa kayak ih kok kamu bisa gitu? Gimana tuh kak? Iya, mereka kaget karena pada awalnya kan memang dipilih itu setiap provinsi hanya ada 1 pasang, kalau tidak 2 pasang. Oke, ada nggak teman kakak yang mau ikutan juga kayak kakak gitu? Ada, Ada? ada. Oh ada, tapi belum lolos ya? Belum. Dan kakak yang lolos? Iya, betul. Oke kak, jadi selama dari awal kakak mengikuti karantina dan lolos ini kendala apa aja nih kak yang kakak rasakan? Sebenarnya pada saat itu aku ngalamin banyak kendala dan halangan sih. Mulai dari niat kadang pelin-pelan. Jadi antara mau ikut ke seleksi berikutnya atau berhenti gitu. Jadi dengan keyakinan orang-orang sekitar aku bisa ke tahap selanjutnya. Oke, untuk selama di karantina tadi kan cukup lama ya kak, 3 bulan. Nah itu untuk bulan pertamanya ngerasanya kayak gimana kak? Awalnya itu ngerasa excited sih. Excited? Karena bisa masuk ke grand finalist. Oke. Jadi dari semua itu, dari 5.000 peserta, aku masuk ke seleksi berikutnya, yang dimana ada seleksi administrasi yang hanya terpilih 1.000 peserta. Oke, berarti saat di karantina itu totalnya ada berapa peserta tuh kak, kurang lebih? Kurang lebih pada saat itu hanya ada yang terpilih ke grand finalist itu 130 siswa dari 5.000 peserta yang mendaftar. Wah, dan kakak langsung masuk ya, lolos ya? Iya. Keren juga nih. Untuk bulan kedua saat di karantina itu kakak ada ngerasain hal lain nggak? Atau mulai ngerasa kayak capek atau gimana tuh kak? Iya, pada bulan kedua aku ngerasa bahwa aku harus berhenti karena lama-kelamaan niat itu jadi turun, dikarenakan entah karena malas, entah karena udah nggak ada niat lagi, udah nggak ada keyakinan lagi berlanjut. Untuk selama karantina ini ada nggak teman-teman kakak yang di situ mungkin justru menjatuhkan atau mungkin nggak support di situ? Sebenarnya ada sih. Ada. Ada. Oh, terus tanggapan kakak kayak gimana tuh untuk orang-orang seperti itu? Kalau tanggapan aku sih lebih kayak dibiarin aja, karena aku ngerasa bahwa dalam diri aku itu aku bisa. Terus aku bisa ngebuktiin kalau aku tuh lebih daripada dia, karena aku bisa ngebuktiin bahwa pendapat dia itu tidak benar. Berarti selama karantina ini kakak dapat banyak teman yang dari provinsi lain juga ya? Betul sekali. Oh iya, selama kakak di karantina ini juga, kakak ini sendirian atau bagaimana nih kak? Pada saat karantina offline-nya aku sendiri. Sendirian? Ya, tidak ada pendamping sama Tidak sekali. ada pendamping sama sekali. Untuk teman-teman yang lain juga begitu, sendiri atau ada pendamping? Beberapa teman-teman sekitar 80% memiliki pendamping dan 20%-nya lagi tidak memiliki pendamping. Oh, berarti kakak ini survive-nya sendiri ya? Iya, betul. Untuk karantina bulan ketiga, nah itu kan berarti udah mulai endingnya nih kak. Iya. Ending karantinanya itu bagaimana tuh? Pada ending karantina ini sebenarnya banyak persiapan yang harus dilakukan. Mulai dari kayak persiapan dana, persiapan untuk dress code, persiapan untuk gaun, baju adat, semua dalam persiapan itu banyak sekali. Untuk sistem belajar saat di karantina itu apakah secara sendiri atau dikasih tahu gitu kak? Dalam sistem karantina itu diajarin, karena Duta Siswa Indonesia ini untuk mengembangkan bakat dan mengembangkan bakat dan melakukan pembelajaran. Melakukan pembelajaran. Iya. Contohnya seperti apa itu kak kalau boleh tahu? Contohnya seperti menjadi role model, di mana kami menggunakan high heels setinggi 11 cm. 11 cm? Betul. Itu tinggi banget. Iya, betul. Susah nggak kak? Atau ngerasa sakit gitu kakinya kan itu tinggi,
cukup tinggi malahan ya Kak? Iya betul. Awalnya itu lebih kayak karena tidak terbiasa kan, jadi kaki tuh lebih kayak luka-luka, pegal, sakit gitu. Selama melakukan role model itu ada nggak sih teman-teman Kakak yang mungkin langsung gugur di situ? Kalau untuk karantina offline di Kota Medan sana tidak ada yang gugur dikarenakan pada saat itu dipelajarin walaupun ada kesalahan tidak apa-apa, namanya juga belajar ya. Iya, berarti di situ ramah semua ya pastinya ya Kak. Oke, jadi aku mau nanya lagi nih, apa yang menjadi inspirasi Kakak untuk menjadi duta siswa ini? Inspirasi saya yaitu ketika saya melihat duta-duta lain yang pada hebat, yang memiliki kecerdasan, yang mengikuti event-event internasional, yang mengikuti lomba-lomba di luar negeri, jadi aku ngerasa bahwa aku harus bisa seperti mereka. Oh, berarti Kakak punya panutan lah ya? Iya betul. Oke Kak, jadi aku juga mau nanya, apa sih saran Kakak untuk kami semua yang kadang kan di zaman sekarang nih Kak, banyak yang males belajar, bahkan untuk ada niat belajar tuh nggak ada. Apa sih saran dari Kakak? Untuk teman-teman semua, keluarlah dari zona nyaman, jangan takut untuk mencoba pengalaman baru, karena jika teman-teman merasa bahwa tidak mempunyai bakat sama sekali, teman-teman bisa membangun dan memulainya dari sekarang. Tuh, sahabat muda, saran dari kakaknya nih. Oh iya kak, aku juga mau nanya ini. Untuk menjadi diri sendiri itu kan terkadang susah. Apalagi untuk meningkatkan rasa percaya diri kita nih kadang kan gak bisa gitu. Tips dari kakak nih apa sih kak? Tips saya cuma satu, yaitu selalu percaya. Tips saya cuma satu, tanamkan dalam diri bahwa kalian bisa. Kalian bisa seperti orang-orang di luar sana. Selama kakak mengikuti ini, ada nggak sih kok kakak melihat orang yang lebih hebat dari kakak, terus kakak ngerasa kurang percaya dirinya itu ada nggak? Pada awal aku ikut karantina offline ini aku ngerasa insecure sih. Insecure, Iya. insecure-nya kenapa tuh kak? Karena pada saat itu aku dipertemukan dengan siswa-siswi berprestasi dari seluruh penjuru provinsi yang ada di Indonesia, dan aku ngerasa bahwa aku itu tidak bisa, bahwa aku ngerasa aku itu lebih kayak bahwa aku itu ngerasa bahwa aku itu ngerasa aku itu bahwa aku itu ngerasa aku tidak bisa seperti mereka karena mereka adalah pelajar-pelajar hebat dari seluruh provinsi. Oke, tapi kakaknya langsung meyakinkan diri sendiri gitu ya kak? Iya betul. Oke, susah nggak sih kak ngerasa saat itu susah nggak sih kak menjadi diri sendiri? Susah sekali. Susah, apalagi untuk meningkatkan rasa percaya diri itu susah pasti ya kak? Iya betul. Oke, jadi ada nggak sih kak saran persiapan nih untuk mereka yang baru mau memulai gitu? Kalau teman-teman ingin memulai dan ingin mengembangkan bakat yang dimiliki, teman-teman harus percaya terhadap diri sendiri bahwa teman-teman bisa, bahwa teman-teman bisa seperti orang-orang hebat di luar sana. Oke, apa sih pesan dan pesan kakaknya yang mau disampaikan untuk para penonton? Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk terus mencoba hal-hal baru karena masa muda hanya sekali, dikarenakan kita membutuhkan relasi dan memiliki wawasan baru tentang lingkungan-lingkungan di luar sana. Jangan hanya stuck di tempat itu saja. Oke, oke sobat muda, kita sudah nanya-nanya ya ke Kak Nisa nih, apa saja sih motivasi, tujuan, tentang support dan percaya dirinya juga. Oke, jadi kali ini, oke jadi habis ini kita bakalan main games nih sama Kak Nisa. Jadi jangan kemana-mana, tunggu ya setelah jeda satu ini. Assalamualaikum sobat muda, kembali lagi nih. Jadi sesi kali ini yaitu kita bakalan bermain games nih kak. Gamesnya yaitu GJC, Game Jawab Cepat. Jadi gamenya ini kak, aku bakalan kasih kakak beberapa pertanyaan dan kakak harus jawab dengan cepat nih. Oke, kita langsung main aja ya kak. Mulai dari pertanyaan pertama, influencer atau entrepreneur? Influencer. Luar kota atau luar negeri? Luar negeri. Mau kemana tuh luar negerinya kak? Mau ke Seoul, Korea. Wow, oke. Next, kerja keras atau kerja pintar? Kerja pintar. Kerja pintar. Berkuah atau kering nih? Berkuah. Berkuah, berarti suka mie kuah dong? Betul. Cool atau friendly? Cool. Kenapa nih? Karena lebih suka yang cuek.
Lebih suka yang cuek? lebih menantang. Lebih menantang, berarti type-nya emang cowok gitu ya? Betul. Oke, jadi karena kita udah nggak kerasa nih ya Kak, mau di penghujung acara. Tapi nggak apa-apa nih Sobat Muda, karena kita bakal ada sesi-sesi menarik di konten berikutnya. Karena kita sudah memasuki penghujung acara, kasih dong Kak rangkuman atau tips and trick buat kita yang mau jadi kayak Kakak nih. Oke. Untuk teman-teman semua, jika teman-teman ingin menjadi seperti saya, teman-teman harus mempercayai diri bahwa teman-teman bisa. Dan yang awalnya juga saya tidak bisa, tetapi saya meyakinkan diri bahwa saya bisa untuk berada di titik ini. Teman-teman harus tahu bahwa untuk berada di titik ini merupakan proses yang panjang dan juga lelah, tetapi kelelahan itu tidak akan mengkhianati hasil teman-teman. Itu aja Kak? Betul. Oke, mungkin inspirasi dan motivasi dari Kanisa ini bermanfaat buat kita semua ya Sobat Muda. Sampai sini dulu, aku Kansa dan Kanisa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.